Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarbin dengan NIM E1C022094. Pada video kali ini saya akan memberikan pengalaman saya gitu setelah membaca novel Angel and Demons dan The Lost Symbol. Kita akan membaginya menjadi tiga tahap, teman-teman. Yang pertama yaitu keseruan ceritanya, kemudian yang kedua yaitu pelajaran hidup yang bisa kita petik dari novel tersebut, kemudian yang ketiga yaitu betapa pentingnya filologi. Dan saja kita mulai yang pertama yaitu keseruan ceritanya. Waduh, jadi gini ya teman-teman ya, saya merasa bahwa di dalam novel tersebut banyak sekali menceritakan misteri-misteri. Dengan apa? Dengan teka-teki yang begitu sangat rumitnya bisa dipecahkan hanya dengan ilmu pengetahuannya itu filologi. Kita akan bahas satu persatu. Pertama yaitu Angel and Demons gitu, menceritakan Robert Langdon ini diberi kepercayaan oleh orang Vatikan untuk menemukan 4 yang disebut dengan prefiti atau yang akan menjadi paus baru, tapi diculik oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka dengan Illuminati. Jadi Illuminati ini dia tuh menculik 4 paus baru, bukan paus baru, lebih tepatnya pendeta yang akan menjadi paus tepat tepat 1 hari sebelum acara kardinal. Jadi kalau teman-teman tidak tahu ya, kardinal itu artinya mencari paus baru. Contohnya itu seperti pemilihan paus kemarin yang diselenggarakan di Vatikan di Roma gitu. Yaitu pemilihan ketika paus yang sebelum sudah meninggal kemudian dilakukan pemilihan. Nah, di sana kita bisa melihat teman-teman di dalam novel tersebut ya bagaimana Robert Langdon ini gitu sangat pinter banget dalam memecahkan teka-teki yang dibuat oleh Illuminati ini gitu. Jadinya 4 paus atau bukan 4 pendeta ini dia tuh mau dieksekusi mati, tapi di tempat yang berbeda teman-teman, dan itu membentuk yang namanya salib, yang dimana yaitu berisi tentang yang pertama yaitu tanah, kemudian air, kemudian udara, dan api. Wah, itu keren banget kalau teman-teman langsung baca novelnya. Nah, sedangkan di novel The Lost Symbol itu menceritakan Robert Langdon yang diancam oleh seorang penjahat yang bernama Mal'ah, yang dimana Mal'ah ini menculik mentornya Robert Langdon yang bernama Peter Salomon gitu. Nah, di sana tuh Robert Langdon itu dipilihkan, dihadapkan sama pilihan yang dimana ketika dia tuh harus mencari portal baru, yang dimana Mal'ah sebagai penjahat di dalam novel tersebut ingin menjadi dewa untuk seluruh umat manusia. Wah, itu intinya si Mal'ah ini percaya bahwa dia tuh bisa menyamakan kekuatan Tuhan, teman-teman. Nah, kemudian chapter yang kedua yaitu pelajaran hidup. Yang pertama yaitu Angel and Demons gitu. Pelajaran hidup yang bisa kita dapat dari novel tersebut yang pertama yaitu adalah balas dendam gitu. Yang dimana balas dendam itu tidak akan pernah menyelesaikan suatu masalah, teman-teman. Contohnya di dalam novel tersebut, kelompok Illuminati ini membalas dendam kepada gereja karena pimpinan mereka dibunuh oleh orang yang ada di gereja tersebut gitu. Dan dia tuh menculik 4 pendeta yang ada di dalam gereja untuk sebagai bentuk balas dendam. Jadinya kita tuh jangan pernah balas dendam, teman-teman, kepada seorang manusia ataupun sesama kita, karena balas dendam itu tidak akan pernah ada habisnya. Misalnya kita tuh udah balas dendam sama satu orang, itu tuh bahkan terjadi lagi balas dendam lagi, balas dendam, dan sampai seterusnya, teman-teman. Kemudian dari novel The Lost Symbol, nah di sini tuh bisa kita melihat dari mana seorang manusia itu tidak akan pernah menyamakan kekuatan Tuhan, teman. Contohnya si Mal'ah ini, padahal udah dijelaskan loh sama Peter Salomon bahwa kita itu tidak akan pernah mencapai kekuatan tersebut, teman-teman. Karena apa?
kita tidak akan pernah bisa menyamakan yang menciptakan kita, yaitu Tuhan. Sedangkan si Malaah ini saking pengen menjadi dewa di antara semua manusia, dia tuh sampai menculik Peter Salomon, ahli simbologi atau mentor dari Robert Langdon, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir itu pentingnya filologi, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu filologi itu sangat penting, teman-teman. Mengapa? Karena dengan mengungkap dan memahami simbol-simbol kuno, teks-teks rahasia, serta naskah-naskah bersejarah yang menjadi kunci dalam penyelesaian misteri yang diangkat dalam cerita dalam novel tersebut, kita dapat gitu mengetahui bagaimana pentingnya filologi tersebut, teman-teman. Karena dengan kita membaca naskah kuno, kita akan mengetahui sejarah yang belum terkuak atau bahkan tidak terjamah oleh manusia manapun gitu. Bahkan di sana juga kita bisa melihat gitu jejak sejarah dari beberapa orang di masa lalu melalui naskah kuno, teman-teman. Nah, adapun kalau kita lihat secara keseluruhan, rata-rata Robert Langdon itu memecahkan setiap simbol yang ada di dalam cerita tersebut dengan sangat teliti, teman-teman. Mengapa? Karena dia tuh ahli simbol. Bisa dibilang itu sebegitu pentingnya filologi dalam menguak misteri di masa lalu. Bahkan sampai itu ya, kalau nggak salah di novelnya tuh bilang sampai dia tuh menguak sampai 1000 tahun yang lalu. Dia tuh kembali dengan hanya apa? Dengan hanya melihat teks-teks kuno, kemudian simbol-simbol yang ada seperti di patung yang diceritakan dalam novel tersebut gitu. Jadi sepenting itu filologi, teman-teman, dalam kehidupan kita. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan gitu mengenai pengalaman saya setelah membaca Angel in Demons dan The Lost Symbol gitu.